Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Jamaah sekalian, salah satu fadilah dari puasa, Rasul menyebutkan summu fatasihu. Puasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Untuk itu kita mesti persis tahu makna yang terkandung di balik ucapan atau ungkapan Rasulullah ini, yaitu sehat. Baik, sehat itu ada dua. Satu, sehat jasmani. Kedua, sehat rohani. Oke. Sehat jasmani dan sehat rohani harus ada ukurannya. Jadi mak mano kita tahu ini sehat, ini tidak sehat, ini kurang sehat. Dari mana kita tahu? Ada ukurannya. Maka pagi ini kita akan belajar itu. Sehat jasmani diukur dengan dua zat. Namanya jasmani. Jasmani itu pacak dijingok, berarti jasad ini. Bapak Ibu bisa melihat saya bisa melihat Bapak Ibu ini, karena ini yang dilihat adalah jasad. Maka sehat jasmani juga harus ada ruponya. Kata orang Palembang, ada ruponya. Ada ukuran indikatornya. Jadi kalau kita pergi ke rumah sakit ini misalnya bukan nak sakit, atau pergi ke laboratorium minta dimbe dua hormon. Yang pertama hormon kortisol. Yang kedua hormon melatonin. Oke. Sengaja aku sebutkan ini walaupun Bapak Ibu tidak ingat tidak apa-apa, pokoknya ada dua. Nih. Hormon kortisol itu mulai naik kadarnya jam 3 pagi. Pelan-pelan saya terangkan nih. Jam 3 pagi, ini dasarnya di sini. Jam 3 naik dia. Kira-kira jam 4 itu bahasa matematikanya akselerasi. Naiknya tingginya. Ibarat angka itu dari 10 langsung 20, 30, 40, 50, 100, nah itu kan. Itu akselerasi namanya. Ulangi, jam 3 itu naik, mulai naik. Bahasa Palembangnya beguyur. Jam 4 naik tinggi, jam 6 mulai turun. Terus turun. Kemudian kira-kira jam-jam 9 itu sudah berada di bawah lagi. Terus sampai masih rendah ini, kaget jam 3 pagi lagi besoknya naik lagi. Jadi dia naik antara jam 3 sampai jam 6. Itu kunci sehat yang pertama. Kita jengok apa yang terjadi jam itu. Yang terjadi di jam itu, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Malam itu pada sepertiga malam terakhir kamu tegak salat. Sepertiga malam terakhir itu kira-kira antara jam 3 sampai jam 4. Jadi kira-kira jam 3 lewat 1 menit sampai jam 3 lewat 59 menit. Itulah kira-kira sepertiga malam terakhir. Kalau nak ngimbit dikit ya jam 4 lewat juga tidak apa-apa. Karena kan sekarang imsaknya itu jam 4.43 kan kira-kira itu. Jadi kira-kira ya bangsa-bangsa ya sekitar 10 menit 20 menit sebelum imsak, itulah kira-kira waktu yang tepat untuk tegak sholat malam. Perhatikan, kalau tegak berarti wong itu sudah bangun apa belum? Sudah bangun. Ya, artinya sudah bangun, sudah sholat. Ini senianan. Maka Al-Quran ayat yang lainnya, perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Kalau di Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangun kamu, bangun. Bangun kamu. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir.
Bangunlah kamu dan ingatkanlah orang lain. Jadi jam 1/3 malam terakhir. Itulah start kehidupan fisik kalau nak sehat. Nah, caranya itu baik. Jadi sederhana ini. Saya nerangkannya ini. Tapi ini dalilnya clear. Karena memang dimulai dari seperti itu. Jadi siapa baik yang bangun antara jam 3 jam 4 itu, maka dia sudah punya kunci kesehatan, dia dapat hormon kortisol tadi. Kalau ini selama ini lewat, ya apa boleh buat. Itulah yang kita peroleh sekarang ini, badan agak ada lesu-lesu, ada komorbid, penyakit ini itu. Karena kalau kita tengok ke belakang, jangan-jangan kita dulu tidak rajin bangun antara jam 3 sampai jam 4 itu tadi. Sementara puasa, saum Ramadan ini, itu mengharuskan kita, afdoliyahnya adalah makan sahur. Makan sahur itu diakhirkan. Diakhirkan itu kira-kira setengah jam sebelum imsak. Jadi kira-kira jam 4. Kalau jam 4 makan sahur tentu saja sudah bangun sebelumnya. Nah, ini ceritanya tentang hormon itu. Apa sebenarnya fungsi hormon kortisol? Hormon kortisol fungsinya adalah untuk on. Kalau saklar itu ada on, ada off. Maka hormon kortisol adalah on. Jadi jam 3 itu mulai dicetekkan itu saklar-saklar itu, cetek. Apa yang disaklar oleh dia? Satu, seluruh sistem saraf. Jadi otak kita segala macam ini diaktifkan, dihidupkan. Kemudian sistem peredaran darah dan jantung. Kemudian paru-paru, pernapasan. Kemudian lever, hati sini, sebelah sini. Lever, kemudian sistem pencernaan, sistem apa baik dalam tubuh kita, termasuk kulit segala macam ini semua mulai dicetek. Maka karena itu di-on-kan, kita harus bangun, itu kaidahnya. Kita harus bangun. Kita lanjutkan dengan dalil yang berikutnya di surat 17. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh 2 rombongan malaikat. Sampai malaikat ingin menyaksikan siapa yang bangun memanfaatkan hormon kortisol ini tadi. Ini luar biasa ini. Kemudian di dalil yang lainnya lagi sampai Rasul menyebutkan, walaupun ini hubungannya sebenarnya tentang sujud. Maka sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih bagus dari dunia dan semua isinya ini. Jadi siapa yang ketemu waktu subuh itu bagus nian. Karena tadi hormon kortisol. Oke. Itu secara fisik. Jam berapa tadi mulai turun? Jam 6. Kan naik kan jam 3. Naik tinggi jam 4. Mulai turun jam 6. Sampai kira-kira jam 9 berada di bawah. Terus sampai besoknya lagi jam 3 lagi naik lagi. Itu adalah momentum, bahasa kerennya, yaitu waktu yang mesti dimanfaatkan. Sama dengan Ramadan, ini bulan ke-9 dari Hijriah ya, ini bulan ke-9 dari Hijriah. Ini Allah menginginkan kita ambil momentum Ramadan ini. Rasul bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Mbek barokah ini. Mbek barokah ini. Ya, barokahnya dari mana? Kutiba alaikumusiyam. Mbek dengan cara puasa. Karena akan dapat apa kamu puasa? Sumu fatasihu. Kamu akan sehat. Itu urutannya. Baik. Nah, selanjutnya kita bisa beraktivitas dengan bagus. Itu kriteria pertama, hormon kortisol. Jadi kalau nak diperiksa sekarang hormon kortisol ini masih tinggi nih, jam-jam ini. Kalau kaget jam 10, jam 11 kamu ke laboratorium minta periksa kortisol rendah, kamu jangan nyalahkan aku. Memang rendah sudah jam itu. Terus berjalanlah kehidupan kita ini. Kira-kira jam 9 malam, 9 malam kayak 9 dalu, keluarlah hormon namanya melatonin. Hormon melatonin itu adalah hormon yang mengingatkan kita bahwa kamu berada dalam kelelahan yang sangat.
kelelahan yang sangat. Maksudnya kita betul-betul sudah puncak kelelahan. Jam berapa tadi? 9 malam. Maka kata Allah, wa min ayatihi manamukum bil lail. Tidurlah. Dalam hadis dikatakan setelah sholat isya sebaiknya dak kate aktivitas lain kecuali tidur. Sekarang pertanyaannya, sholat isya yang terbaik itu kapan? Sholat isya itu yang terbaik dalam kriteria ini fikih sholat. Sholat isya yang terbaik adalah di ujungnya, bukan di pangkalnya. Masuk waktu isya adalah tenggelamnya seluruh mega yang warna kuning itu hilang, itu masuk waktu isya. Yang sekarang diukur dengan jam punya kita 19.30 misalnya, itu isya. Itu berarti warna mega yang kuning di langit itu sudah tidak katik lagi, itulah masuk waktu isya. Itu waktu awal. Yang afdol bukan saat itu, tapi digeser ke belakang. Sampai pentingnya menggeser sholat isya ke belakang itu, sampai Rasul bersabda, asya qabla isya. Kalau ada makanan, makan dulu baru sholat isya. Kalau kita tidak, kita sholat isya dulu, kan cuma 5 menit. Bagi kita pacak makan cak 2 jam. Makan ini. Kan karena itu kan. Maka santai katanya nih. Ini pemahaman yang harus dipikirkan. Kenapa? Hormon melatonin itu mengingatkan kita bahwa kamu harus istirahat. Ibu-ibu yang pengen sehat dalam usia apalagi tua dari dulu kalau mau punya kebiasaan, hormon melatonin ini nak diikuti. Caranya apa? Hormon melatonin bekerja optimal kalau keadaan gelap. Ini sudah disetting oleh Allah. Kalau keadaan gelap. Hormon tadi muncul jam 9. Jam 9 malam. Naik. Jam 9 naik. Artinya saat itu kita mesti tidur. Tidur mesti matikan lampu. Gelap. Dalam keadaan gelap itu hormon itu akan bekerja maksimal. Nah itu sudah disetting oleh Allah. Jangan jam 9 ke atas itu malah terang nian. Begadang pulau. Kan kira-kira itu. Ini sinianan ini. Nah, mari kita hitung. Ini clear nian hitungannya. Kita cocokkan dengan ilmu kedokteran. Hormon kortisol jam berapa tadi? Jam 3. Hormon melatonin jam berapa? 9. 3 ke 9 berapa jam? 6. Itulah waktu tidur. Terjawab kan rahasianya? Tidur 6 jam, tidur yang terbaik. Nah itu sehat. Ini aku nak buktikan ini. Jadi apa yang disampaikan Rasul, apa yang disampaikan Allah, ya jelas nih. Tadi kamu dibaca surat An-Nisa. Mulai dari ayat 27, 28 seterusnya itu. Keren nian ayat itu. Itu kalau kamu nak nyingokkan tadi diajari tentang hakikat manusia. Kamu itu galak meributkan yang bukan hakikat. Yang pinggir-pinggir tadi disebutkan di situ. Janganlah kamu saling cetuk. Ada tadi itu bahasa Palembangnya tuh. Jangan cetuk itu. Wala ta'kulu amwalakum. Jadi jangan kamu cetuk harta wong lain, wong lain nyetuk kamu pula. Tapi di belakangnya itu dimaafkan oleh Allah. Ya tapi itulah memang kamu tidak pacak diomongin ya. Kira-kira itu. Kenapa di awalnya ayat tadi disebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena memang manusia diciptakan dalam kondisi lemah, tidak mampu apa-apa, tidak kuawo dah ini. Jadi jangan cak kehebatan nian, tidak mungkin. Tidak mampu apa-apa, sudahlah ini jalan hidup kita. Jadi sehat itu secara fisik ditentukan oleh hormon kortisol dan hormon melatonin. Kortisol keluar jam 3 pagi, melatonin keluar jam 9 malam. Itu kalau dihitung saat tidur adalah 6 jam. Tinggal sekarang kita punya kebiasaan Mak Mano. Kalau kamu nanya, Mak Mano Prof, kalau kita tidurnya jam 10. Ya oke, berarti kamu geser dikit. Kamu bangunnya jam 4. Tak apa-apa. Masih kena ini. Ya karena manusiawi baik gitu kan. Lagi ada ngomong pula, Mak Mano Prof kalau tidurnya jam 11. Ngapo kamu jam 11 itu? Gaple dulu Prof. Ini.
Ya sudahlah, tinggalkan dulu kalau emak itu. Mulai diatur sekarang ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, inilah sehat. Sekarang kalau sudah terlanjur, itulah yang diderita oleh kita semua tadi. Masih ingat tadi? Hormon kortisol menghidupkan saraf, menghidupkan segala macam itu tadi. Maka organ tubuh kita sekarang ini ada yang sudah kena, ada penyakit jantung, asam urat, segala macam, ginjal, gangguan ini segala macam. Itu diawali dari tidak mengikuti irama ini. Dalam bahasa kedokteran namanya irama sirkadian. Kata-kata sirkadian artinya irama yang teratur. Jadi irama teraturnya di situ. Di Al-Quran di surat 67, hal tara min futur. Tsumma rji'al basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Perhatikan, semua oleh Allah sudah diciptakan harmoni, teratur, bagus. Kamu itulah yang rusaknya, kan? Jadi kita inilah yang merusak, kita ini yang tidak tahu keteraturan ini. Adalah bagus-bagus diubah, ada yang ini diubah. Saya kasih contoh ini kan, ini guyon baik, tapi guyonnya kan kenonian. Di Al-Quran ada ayat bunyinya, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Maka ketika manusia itu matang itu artinya dia sudah selesai urusan dirinya, usianya 40 atau 42 tahun. Kalau para ulama lebih cenderung menyebutkan 42 tahun. Walaupun disebut arba'ina sana, itu arba'in itu 40. Walaupun disebut 40 tahun, tapi para ulama menyebutkan lebih tegasnya 42. Karena manusia dibagi 7 umurnya itu. 42 dibagi 7, 6. Jadi setelah melewati 6 fase kehidupan, kapan-kapan kita terangkan masalah ini, itu manusia akan matang 42 tahun. Tiba-tiba di Indonesia diubah. Benar kan? Karena ada kepentingan tertentu, maka manusia yang belum matang, masih mengkel, itu maju kata urusan. Itulah akibatnya Indonesia gelap. Dan saya sampaikan, ini dalilnya kenceng nian ini. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Kalau Allah mengeluarkan orang dari gelap menuju terang, kalau orang kafir mengeluarkan orang dari terang menuju gelap. Ini karena melawan tadi itu sudah ada ketentuannya. Jadi pendiri bangsa ini itu para kiai kalau kamu nak tahu. Undang-undang dasar itu bahkan preambulnya itu awalnya Piagam Jakarta. Itu semua didasarkan pada pemikiran para kiai. Dan kiai yang mendirikan negeri ini itu berdasarkan tentu saja bacaannya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka setting manusia matang itu 40 atau 42 tahun. Tidak baca ditawar itu. Karena ini ukuran fisik. Sehebat-hebat budak muda belum, cek. Belum. Sebaliknya kaget kalau nak dinjau ukuran yang paling tuanya berapa. Rasul menyebutkan usia umatku itu adalah kira-kira sama dengan aku. Atau yang lainnya ditafsirkan dalam hadis disebutkan 60-an 70-an. Jadi kalau sudah 60-an 70-an berhenti, cek. Jadi ukurannya ada waktu 20 tahun. Maka Rasul itu berdakwah 23 tahun. Itu ukurannya kalau nak berperan itu. Pecah aku ini sudah hampir-hampir lewat ini kan. Mak inilah sudah 53. Sudahlah, jangan yang terlalu besar-besar nih. Sekecian baiklah nih. Ngurus ngurus sekolah, ngajari anak-anak TK. Jadilah nih. Karena itu. Inilah tua-tua masih pemikirannya ya Rabbi Karim. Lah dak kuwawo, lah diingatkan. Usia umatku seperti usiaku. Maksudnya batas kematian itu. Dan itu dibuktikan ilmu kedokteran. Biological clock, jam biologi jam jasad. Jam biologi itu berdetak 40 kali. Karena aku ahli genetik tahu aku persis. Detaknya itu berdasarkan namanya telomer, DNA yang namanya telomer. Berdetak 40 kali. Setiap berdetak itu 1,5 tahun. Satu siklus itu 1,5 tahun. 1,5 kali 40 berapa? 60 persis hitungannya.
Lewat dari itu tidak berdetak lagi. Tapi manfaatkan yang ada. Nah kira-kira itu. Mohon maaf ini yang sudah sepuh-sepuh lebih 60 ini. Ya sudah itulah. Jadi secara fisik memang seperti itu. Itu yang tadi disebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku tadi setuju nih ini. Aku lah datang duluan tapi aku agak lama tadi di toilet segala macam. Jadi ku tungguin dulu. Biar begitu sudah qomat, sudah Allahu Akbar baru aku masuk ke masjid ini tadi. Sengaja supaya aku tidak jadi imam nih. Karena aku nak dengarkan. Nak dengarkan. Nah, rupanya pasnya sehati gitu sama imam. Terima kasih tadi. Yang dibaca itu yang nak ku omongkan hari ini gitu. Kamu pasti yang ngomongkan itu. Tadi dalilnya clearnya di situ. Itu tentang hakikat manusia tadi diarahkan. Hakikat kehidupan manusia. Ada fisik, ada harta, ada pemikiran dan sebagainya. Oke, baik. Itu selesai sehat jasmani. Sekarang kita yang kedua, sehat rohani. Juga harus ada ukurannya. Jadi kalau kamu diomong, "Cek, sehat deh." Sehat. Apa buktinya, Cek? Bangun jam 3, jam 4. Nih, tidur jam 10 dalu. Sudah cocok. Itu sehat. Itu baik kira-kira itu. Itu kriteria pertama, sehat badan. Sekarang sehat rohani. Rohani, yas'alunaka 'anir ruh, kulli ruh min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Rohani dak kate yang tahu. Kecuali rohani bini kita. Nih. Ada kan ibu rohani. Nah, itu nama bini kita itu namanya. Kita ada kawan di Pusri itu, nama bininya rohani. Nah, ini. Jadi rohani itu kita tidak tahu. Maka yang kita tahu kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Itu yang kamu tahu. Maka kami jadikan kamu punya pendengaran, punya penglihatan, punya hati. Pendengaran dan penglihatan itu jadi satu bagian. Adalah fungsi dari akal. Hati fungsi sendiri. Jadi kalau itu sehat rohani dilihat dari akal dan hati. Nah, itu oke. Sekarang saya sebutkan sehatnya akal. Oke. Sehatnya akal. Akal yang paling sehat itu adalah akal yang terbimbing. Nama orangnya adalah Rashid. Ada yang nama Rashid tak di sini? Ada ya? Ya. Ya, yang membimbing Allah adalah mursyid. Oke. Rashid. Di Al-Qur'an di surat tentang kisah Nabi Lut. Nabi Lut sampai ngomong, "Alaisa minkum rajulur rasyid?" Ada dak di antara kamu itu yang berakal waras. Nah, karena Nabi Lut itu tidak masuk akal dia ngapo lanang seneng sama lanang. Tidak masuk akal. Ini senian, coba kita pikirkan. Coba mohon maaf nih. Bapak-bapak ini kita alhamdulillah kita ini waras ini kita nyingok seganteng-ganteng wong lanang. Kalau sesama kita sama lanang mah itu biasa baik sih. Tapi walaupun betino itu tidak pulok cantik nian, tapi menarik masih bisa karena memang disebutkan di Al-Qur'an ya, sampai di kisah Nabi Yusuf itu wahammad bihi wahammad biha. Sampai Yusuf pun berdeser. Ya, kira bahasa ini. Kira-kira itu. Itu kalau lanang sama kalau lanang sama lanang tidak mungkin saya mestinya mah itu. Tapi di zaman Nabi Lut itu terjadi. Maka Nabi Lut ngomong, "Alaisa minkum rajulur rasyid?" Ada tak kamu tuh yang mikir? Sehat tak pikiran orang zaman Nabi Lut? Tidak sehat. Sekarang ada tak kejadian mah itu? Kira-kira. Jadi namanya yang itu yang ditangkap kemarin di Jakarta itu 58 orang digiring itu mak ini galau badannya. Brewok apa ganteng galau, tapi ininya paham tadi? Nah, itu hanya satu contoh. Jadi semua hal harus kita pikirkan dengan sehat. Yaitu akal sehat. Akal sehat itu dalam bahasa kedokteran
ya, itu namanya logika. Logika itu orang awam pun baca. Beda sama akademik, kuterangkan ini. Kalau akademik itu hanya orang S1, S2, S3 yang ngerti. Tapi kalau logika tukang becak juga ngerti. Saya kasih contoh mak ini kira-kira. Aku unjuk contoh mak ini bela. Kira-kira. Ini logika paling mudah bela. Kata mamang-mamang sama bibi-bibi di pusat sana, pajak di Indonesia ini masih paling rendah. Kita cuman pajak itu sekitar 10 sampai 12%. Anggaplah setingginya 15%. Pajak di Finlandia atau di negara-negara yang maju itu sudah mencapai 30%. Rakyat jadi dimintai pajak sampai 30%. Sepertiga dari penghasilannya. Kejingoannya besar mana jadi? 10 sama 30 besar mana? 10 itu yang diomongkan oleh pemerintah, tapi pemerintah tidak ngomongkan ke belakangnya. Di Finlandia misalnya, seluruh sekolah dari semua tingkatan gratis. Gaji gurunya 90 juta. Gaji guru SD. Ini contoh seluruh fasilitas kesehatan gratis. Hal-hal yang semuanya gratis. Ketika orang sudah membayar pajak 30%. Kalau kita bayar 10%, tapi seluruh urusan kena cetuk. Nah, kalau kamu nak berobat, kamu nak ngadu kepada orang dalam, bener gak? Ini aku ini masih banyak dihubungi oleh teman-teman yang nak berobat, misalnya, Prof, tolong Prof, kami ini nak berobat, apalagi nak kalau berobat misalnya ke RSMH atau kemana itu, masih banyak yang ngapa tidak langsung ke sana baik. Prof tahu dewe, gara-gara mak itu. Sama, nak kemana baik mak itu berobat itu. Padahal sudah punya kartu BPJS, masih sulit juga. Ini cara berpikir logika yang salah, itu contoh. Pajak boleh besar, tapi pelayanan harus bagus, kan kira-kira mak itu. Ini tidak, ya Rabbi Karim. Contoh yang lain lagi, masuk akal tidak? Saya sampaikan ini clear, ini tidak apa-apa, walaupun didengar ini. Saya sampaikan kepada pihak waktu itu sama PJ Gubernur, saya sampaikan waktu itu. Untung enggak atau layak enggak makan bergizi gratis itu 10.000. Aku tanya itu nian, Kan itu vendornya itu dapat borongan itu untuk 2.000 orang, 2.000 anak. Dalam seminggu 5 hari, Senin sampai Jumat. Jadi 10.000 dia kan. 10.000 kali 10.000 100 juta kan. Oke, 100 juta. Kejingoannya besar angka kumulatifnya. Tapi kita jingok 10.000. Kriteria gizi, nah ini kan kamu ini pakai akal ini caranya. Ngomong terus pakai akal tadi itu. Gizi artinya zat yang cukup untuk energi dan untuk membangun tubuh atau mereparasi tubuh. Namanya dalam bahasa kedokteran itu kalori dan protein. Jadi harus kalori, energi, tenaganya cukup, proteinnya cukup. Protein cukup itu kira-kira telok 2. Tuh, telok 2. Ya. Anggaplah ini kalau nak telok ini 2. Kalau nak iwak nak apa pokoknya setara dengan telok 2 ikat itu. Kemudian harus ada tambahan kalau energi adalah karbohidrat. Itu porsinya kira-kira ya sekitar berapa gram mak itu kaki yang menimbulkan kalori 1.800 itu minimal. 1.800. 10.000 nak dibolak-balik tidak masuk hitungannya. Belum lagi dipotong wadah, dipotong administrasi, dicetuk sana sini, habis. Paham tak kira? Sehat tak sama itu? Nah itu baik kira-kira. Sama. Sekarang kita tidak usah ngomong yang besar sana, ngomong sekecilan kita ini. Sekarang ini masjid kita tidak bagus tak ini?
Ini aku nak nyinggung baik, tidak apa-apa. Ini kan kedengeran kemana-mana. Aku dengar kalau orang itu ngomong Prof itu ngisi pengajian Nur Huda itu. Ngapa? Kami lewat jalan yang dekat PLN ini kedengeran. Oh kedengeran. Jadi kira-kira yang ada PLN situ kan? Oke. Masjid lah bagus, tempat lah bagus, ada pengajian. Kadang kalau kita pengajian hari Ahad yang bulanan itu ada makan-makan gitu. Pagi ini ada enggak kita makan? Enggak ya, ini puasa gitu. Jadi kira-kira ada makan-makan. Jadi kalau kita tinggal di komplek ini, pensiun pula sudah, katik gawe, ngapa tidak datang? Itu kira-kira. Paham tidak ini? Ini akal, cara berpikir akal. Saya sampaikan itu senianan ini. Alasan apapun, ngapa tidak datang? Alasan apapun. Yuk kecuali sakit, kecuali uzur. Pagi-pagi sudah harus tanda tangan cek 100 miliar, nyala aja lah. Urusan itu dulu. Tapi kalau kata urusan cek, ngapa nak di rumah? Ini akal, cara berpikir akal. Sama anak-anak muda ngerasa masih hebat, masih muda segala macam. Tidak, mati itu baca kapan baik. Ini masalah akal. Ya Rabbi Karim. Tiap malam Sabtu, malam Minggu sekarang di Pucuk Ampera itu banyak anak muda pakai apa itu? Ya pokoknya YouTube atau TikTok atau apa itu kan. Ada yang berjoget, ada yang nyanyi itu. Itu Masya Allah cek. Mulailah kira-kira habis maghrib. Sampai aku balik pengajian jam 10 kadang itu masih ada tuh. Pertanyaan aku, bagus tak itu? Bagus baik. Bagus baik. Tetapi akan lebih bagus ketika anak-anak muda itu saat-saat seperti itu belajar. Banyak yang harus dipelajari. Ini kadang-kadang mohon maaf di masalah wudhu tidak tahu. Masalah toharo tidak tahu. Coba kita mikir. Memang hidup kita ini akan berakhir ini saja atau? Nah itu. Maka sehatnya pikiran itu adalah sehatnya rohani. Itu satu. Yang kedua. Sehat hati. Nah ini terakhir nih. Sehat hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makmana kita tahu hati sehat yaitu hati ketika dipenuhi zikir. Itu baik. Makmana tahu hati itu ada zikir dan ada zikir. Dalilnya di Al-Qur'an surat 8 ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hati yang sehat adalah hati yang dipenuhi zikir. Hati yang dipenuhi zikir tandonyo adalah kalau disebut Allah geter. Nah geterannya itu berapa? Kalau handphone ini geteran itu 1 sampai 4. Ini handphone aku ini ada apa itunya? 1 sampai 4. Jadi kalau geterannya 4 berarti zikirnya itu kerenian. Kalau getarnya 3 kurang. Kalau getarnya 1 kurang. Kalau setengah itu kadang zikir kadang tidak. Maka kata Allah di Al-Qur'an, ya, idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, orang-orang munafik itu kalau berdiri sholat untuk zikir untuk apa? Malas. Ya, kemudian di ayat yang lain disebutkan bahwa orang-orang munafik itu zikirnya illa qalila, sedikit. Siapa orang munafik? Fi qulubihim maradun, karena hatinya sakit. Clear kan dari dalilnya? Ulangi. Hati yang sehat ada zikir. Berapa sehatnya hati dijingok dari getaran karena zikir. Kalau tadi aku tunjuk contoh baik, kalau getarannya sampai 4, wajilat qulubuhum itu sehat nian. Getarannya 3 jadilah. Getaran 2 cukup. Getaran siko kurang. Getaran setengah hati-hati. Tidak katik getaran. Nah itu tadi fi qulubihim maradun, ada penyakit. Kalau sakit itu sehat apa tidak? Tidak. Jadi orang munafik itu tidak sehat. Fisiknya hebat, saya sebutkan dalilnya.
Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyufun musannada. Kalau kamu melihat penampilan orang munafik sangat mengagumkan dari segi fisik, dari segi tampilan, dari segi pembicaraan, dari segi apa, tapi hati mereka berpenyakit. Nah, selesai pagi ini pelajaran kita. Jadi sehat itu jasmani, rohani. Jasmani tadi diukur dengan apa tadi? Hormon kortisol jam 3 pagi dan hormon melatonin jam 9 malam. Oke, selesai ini. Sehat kalau ikuti irama ini. Kemudian sehat rohani, rohani tidak pacak diukur, maka yang pacak diukur adalah tanda dari rohani. Allah menyebutkan tanda rohani ada 2. Singkatnya tadi akal sama hati. Akal yang sehat adalah berpikir waras. Sudah kunjuk contoh tadi itu. Jadi berpikir waras itu sehat. Nah, kemudian yang kedua, hati yang sehat, hati yang diisi oleh zikir. Sudah, itu baik kira-kira. Nah, sibuklah itu kita kalau. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita kalau. Tafadhol, kalau ada pertanyaan silahkan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama, menurut hadis di bulan Ramadan dibagi 3, awaluhu rahmatan, awasatuhu maghfiratan, akhiruhu minan nar. Bagaimana penjabarannya? Yang kedua, kemana kita pergi, apapun kita kerjakan akan diikuti oleh malaikat. Lalu apakah malaikat itu tidak beribadah, cuma sibuk mengurusi manusia? Yang ketiga, dua dulu saya, terima kasih. Assalamualaikum. Ini contoh. Jadi ingat, selain sholat dan puasa, ibadah apa yang harus kita utamakan sesuai dengan perintah Nabi? Itu aja. Terima kasih. baik. Jadi yang pertama tadi tentang apa kaji? Awal pas. Oke, baik. Dari berbagai pertanyaan kalau kita ditanya wong itu, kita jangan ngomongkan dulu pecah gaya ulama. Contoh misalnya gini. Ngapo kamu ada nisfus Sa'ban? Misalnya kan, apa fadilah nisfus Sa'ban? Langsung yang ecak-ecak wong biasa ini langsung ngomong, itu hadisnya dhaif. Wah, langsung itu kan itu pecah ulama ngomong mah itu. Tadi pertanyaan ini, puasa itu awalnya adalah rahmat, kemudian pertengahannya adalah ampunan Allah, terakhirnya adalah itkum minan nar. Itkum itu kalau bahasa kita itu terjaga, terjauh dari neraka. Itu juga hadisnya ada yang orang menyebutkan tidak pula nak dibagi mak itu, tapi saya nggak ngomong itu. Sekarang kita jawab dengan keterangannya baik. Oke, baik. Perhatikan kalimatnya ini. Orang berpuasa itu disebutkan di Al-Quran sangat jelas itu dalilnya. Ya. Kalau dari Rasul itu dalilnya. Dari Rasul dalilnya setan dibelenggu, itu clear, sahih itu. Setan dibelenggu, setan itu musuh dari luar manusia, dari luar dirinya. Jadi musuh luar, ini perhatikan kalimatnya, musuh luar hilang sudah. Musuh luar hilang. Kalau ma itu tinggal ngadepi diri sendiri. Bahasa kerennya mujahadan li nafsih. Dalil Al-Qur'annya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Yaitu orang yang menahan hawa nafsunya karena kenal dengan Tuhannya. Nah,
Nah, disinilah kalimatnya. Karena kenal dengan Tuhannya, maka Tuhannya memberi apresiasi, memberi penghargaan. Penghargaan pertama adalah rahmatnya, meliputi semua orang, sehingga waktu awal Ramadan masjid-masjid penuh sampai harus ada tenda, beneran? Kira-kira gitu. Saya ulangi ya runutnya ya. Berpuasa itu ya, faktor luar sudah disingkirkan, setan sudah dikebet. Ini sini anak ini. Ini harus bicara masalah iman. Dikebet di mana, Cek? Mak mana cara ngebetnya? Enggak usah. Ini kan iman yang berbicara kita nih, Oke. Jadi faktor luar sudah ditiadakan, tinggal faktor dalam. Faktor dalam namanya hawa nafsu. Nah, puasa adalah menahan hawa nafsu karena kita kenal dengan Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih. Siapa takut dengan kedudukan Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, artinya kita puasa itu menahan hawa nafsu karena kita kenal dengan Allah. Orang yang kenal dengan Allah, maka Allah akan membalasnya. Kira-kira gitu. Balasan pertama ya, supaya kenal galau ini untuk tahap pertama sama-sama modalnya dinjuk sama, rahmat. Rahmat itu modalnya sama. Jadi orang yang apa baik di awal puasa ini dinjuk bonus yang sama, supaya startnya sama. Baru yang kedua maghfirah. Nah, ini sudah mulai ini. Siapa yang maghfirah ini? Ya, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim qalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba 'alaihim, yaitu orang yang i'tiraf. Jadi start awal puasa adalah rahmat, samogalo. Jadi pemahamannya, oh kita dapat rahmat Allah, puasanya enak. Jadi contoh sekarang ini kan ya sudah, kita udah sana buru-buru kemana? Ini hari Ahad, libur, puasa pulo. Jadi kamu jangan ngomong, Prof izin duluan nak sarapan. Nah, tidak. Atau Prof ada ini pecah kamu nak ada gawe inian. Sudahlah ngaji ini dulu. Ini kira-kira itu. Jadi pertama startnya sama ini. Tapi setelah 10 hari kedua mulai oleh Allah disaring. Siapa yang i'tiraf? I'tiraf itu bahasa kita sadar diri. Nah, ini kan ada masuk puasa tapi belum juga sadar diri. Sadar diri itu tadi, belum tentu puasa depan aku ini dapat. Belum tentu kehidupan aku tuh mak ini. Ya Allah, yang ada yang sudah pasti ceto itu aku pernah nakal, aku pernah ini. Nah, itu i'tiraf. Maka Allah memberikan orang yang punya i'tiraf sadar itu tadi, maka diberikan maghfirah. Oke, itu keterangannya. Yang terakhir 10 hari terakhir dan puncaknya namanya fitri, maka hari rayanya disebut Idul Fitri. Fitrah itu kembali lagi pada fase awal. Putih bersih, kate apa-apa. Yang ada cuman dia dengan Allah. Dalilnya di surat 7 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Orang yang sudah kembali ke fitrah ini tadi, dia cukup baginya Allah. Maka kata Sayyidina Ali, Rabbi kaffani azzan an takuna li rabban wa kaffani fakhran an akuna laka abdan. Ya Allah, engkau muliakan karena engkau Tuhanku, dan aku sangat bahagia karena aku adalah hambamu. Keren banget ini. Itu adalah level yang ketiga, namanya fitrah. Orang yang fitrah tidak lagi memikirkan surga neraka. Orang yang fitrah itu yang dipikirkan adalah redha Allah. Coba kita doa nih. Setiap malam pasti yang Bilal tuh ada doa ada. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ada enggak? Kapan-kapan coba kamu berhenti di redhoka, enggak usah jannah. Ini sini kan. Maka bunyinya redhoka. Redho dulu. Jannah baru belakangan. Termasuk neraka tadi. Nah, tapi Allah menjaminnya sampai lolos babak ketiga tadi. Ini Indonesia nak babak ketiga kan? Ini lawan Bahrain, lawan Cina, lawan Australia, lawan Jepang. Ini yang terakhir, ini 4 lagi.
Jadi siapa lolos sampai babak 3 tadi sudah pasti itqum minan nar. Artinya neraka itu sudah tidak lagi menjadi ancaman dia. Sudahlah, yang ada tinggal keridhaan Allah. Saya pernah lihat persis kiai saya waktu di pesantren itu menjelang malam Idul Fitri waktu takbiran nangis ya. Aku masih kecil ya, bangsa-bangsa SD, SMP itu kan kecil. SD lah nih. Aku nanya, "Kiai, ngapa nangis nih? Besok lebaran. Baju banyak, ini baju baru kan, kue banyak, ngapa nangis?" Rupanya dia itu tadi, momentum untuk makrifah sama Allah ini berakhir. Momentum yang paling momentumnya luar biasa lagi. Khairum min alfi syahr. 83 tahun ibadah berakhir waktu takbiran. Jadi waktu takbiran itu berakhirlah Lailatul Qadar, itu clear. Waktu takbiran berakhirlah Lailatul Qadar itu yang sama dengan berapa tadi? Alfi syahr. Jadi itu penjelasan tentang itu. Oke, baik. Yang kedua, malaikat. Kan meloi kita terus. Apalagi ada malaikat yang nyatet daun berguguran. Jadi kamu mau gara-gara daun berguguran dicatat? Kata gawe kamu mana? Kira-kira mah itu kan? Oke. Perhatikan clearnya. Apakah malaikat itu juga misalnya kira-kira tidak ada rasa katakanlah bosennya atau apa nih? Rasa itu ada. Suatu saat ketika Rasulullah SAW itu bersabda, ini saya sampaikan supaya fikihnya tahu juga. Melihat Abu Bakar Siddiq zikirnya pelan-pelan. Ditanya, Abu Bakar, ngapa kamu zikirnya tidak kedengeran mak itu? Kata Abu Bakar, karena Allah maha mendengar. Ya wajar. Allah maha mendengar, jadi zikir jangan kenceng-kenceng. Benar itu. Oke. Yang kedua, Umar, zikir kenceng-kenceng. Cak kita tadi lah, astagfirullahaladzim. Kan kedengeran kalau urut-urutannya tadi. Hei Umar, ngapa kamu zikirnya kenceng-kenceng? Karena supaya tidak ngantuk ya Rasul. Supaya orang yang mau belajar pacak belajar. Tadi kan kita bisa pelajari. Tadi zikir diawali astagfirullah. Kemudian Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam. Kemudian baca Fatihah, ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu bukan main itu. Itu luar biasa. Itu Rasul menyebutnya nih. Kalau nak ditambahkan lagi, Rasul menganjurkan baca Allahumma la mani alima a'taita. Satu lagi Allahumma ini ala zikrika wa syukrika. Silakan tambahkan untuk itu kan kira-kira itu. Nah, ini semua dicatat oleh malaikat tadi. Meloi kita. Perhatikan pelan-pelan. Malaikat itu juga disebutkan pacak sisip. Pacak sisip nyatatnya. Contoh, nanti di alam kubur itu malaikat tuh taunya SOP, standard operating procedure. Jadi kalau ada wong ditanya, dak pacak jawab, gebuk. Nah, kira-kira itu. Suatu saat ada wong ditanya, dak tahu, nak digebuk. Begitu nak digebuk, metulah surat muluk. Nah, maka malaikat nanya kepada Allah, ya Allah, ini mak mano? Ada apa? Surat muluk ini. Padahal mamang ini nak aku gebuk ini sesuai peraturan ini kena pasal sekian-sekian. Nah, maka dia nanya kepada Allah. Nah, tadi clearnya malaikat juga seperti itu. Maka kata Rasul tentang yang zikir tadi, sebaiknya zikir itu kedengeran oleh jamaah. Karena malaikat yang mencatat itu tidak seperti Allah. Allah maha mendengar, tapi malaikat juga ada saat-saatnya tadi apa? Lelah atau apa segala macam itu tadi. Jadi karena itu kalau kamu zikir cuman bisik-bisik baik, itu malaikat nyatet. Ngomong apa lama mang ini? Tapi kalau kamu agak kencang gara-gara. Nah, gawean malaikat cuman itu diperintah Allah. Tapi perhatikan, ya, khamsina alaf. Tiap hari malaikat itu naik turun 50.000 ngelapor kepada Allah tentang segala macamnya. Jadi gawe malaikat memang disetting untuk itu. Lapor nyatet, lapor nyatet, lapor nyatet itu. Nah, kemudian Allah mengatakan la yafturuna, malaikat tidak akan bosan-bosan. Kenapa? Karena satu hal. Perhatikan clear, ini hakikatnya. Karena malaikat tidak dikasih makan minum seperti kita.
Hakikat puasa adalah menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu umak dari hawa nafsu adalah makan minum. Makan minum umak dari nafsu. Suatu saat ada malaikat yang pingin bukan ngetes. Ini ada di Al-Quran surat Al-Baqarah 102. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'alimuna an-nasa sihr. Itu kemudian ayat berikutnya menceritakan tentang dua malaikat namanya Harut wa Marut. Malaikat Harut dan Marut itu ngomong kira-kira ini, ya Allah, ngapo manusia itu nakal-nakal? Kira-kira mah ini. Jawabannya tuh karena mereka itu ada hawa nafsu dan induk hawa nafsu adalah makan minum. Karena mereka makan minum, maka malaikat ini tadi tanda kutip sedikit banyak nak nyubo nantang. Kira-kira itu. Coba kami dinjuk makan minum ya Allah. Maka dalam kisah itu malaikat itu dinjuk makan minum. Apa yang terjadi? Saya nakal langsung malaikat ini jadi nyingok betino cantik telaju. Ini sinianan ini. Jadi konteks ini artinya apa? Saya kasih contoh nih, mudahnya mah ini. Coba kalau kita yang lanang-lanang ini kita bapak-bapak ini, yang waktu bujang dulu lah kita nih. Ada betino cantik nih pokoknya lewat depan kita agak sepi pula tempat itu kan gimana? Tengok kiri kanan kaki, cuman betino itu sama kita ini. Kira-kira dia lewat itu berdesir enggak? Nanya pula, Mas, mana kira-kira mah itu? Pasti kita normalnya berdesir. Pertanyaan aku sekarang kita ubah, tambah lagi. Mak mano kalau betino lewat tapi kita sudah tidak makan 5 hari. Itu bayangin. Berdesir enggak? Tidak, Cek. Tapi begitu ada bibit-bibit pempek dos. Mana? Pempek dosnya itu yang berdesir. Makan. Maka puasa itu ditaklukkan makan. Itu catatan. Jadi malaikat itu udah dinjuk makan tadi oleh Allah. Maka gawenya cuma itu. Perkara selebihnya luar biasa. Ibadah juga. Malaikat itu ibadahnya bertasbihnya apa ada tugas-tugas malaikat. Dan yang ketiga tadi tentang selain sholat dan puasa. Oke, perhatikan kalimatnya. Ini sebenarnya pertanyaannya semua adalah makna dari hakikat itu. Coba perhatikan pelan-pelan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu sebutan tadi pertanyaannya kena sudah terjawab nih. Inna sholati sholat, wa nusuki ibadah termasuknya puasa. Nah yang ditanya yang lainnya dua jawabannya, wa mahyaya wa mamati. Jadi selain sholat dan puasa, apa yang harus kita ibadah, tanda kutip ibadah atau apapun yang harus kita lakukan yang lebih afdal, yaitu bersyukur masih hidup. Itu clear. Jadi kapan bersyukur masih hidup sudahlah jadilah. Jadi ini gara-gara masih kita ini nakal masih. Soal nakal biasa baik. Tadi surat An-Nisa yang dibaca imam kan tadi ngomong gitu. Sudah cincailah itu kata Allah kan ini. Kamilah tahu ini bahwa kamu tuh memang senang duit, senang apa, cincailah. Soal nakal-nakal tapi ngomongnya mah ini, ya Allah, alangkah nakalnya aku ini, mamang itu sudah ku gebuk kalau ini kecetuk kalau segala macam ini ya Allah. Alangkah jahatnya aku ini ya Allah. Tapi ya Allah aku bersyukur engkau masih hidupkan aku. Berarti ada kendakmu ini bahwa aku ini suruh tobat. Alhamdulillah. Nama itu jadilah. Itu ibadah afdol ini. Masih ingat kita hidup itu adalah ibadah yang afdol. Itu seminimal lima itu. Itu dalilnya di Al-Quran surat 6 ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mamati itu surat Al-An'am ayat 162. Jadi semua aspek kehidupan ini kita syukuri. Itulah yang selain sholat dan puasa atau yang lain-lain yang ritual itu. Pokoknya asal bersyukur itu jadilah. Ini baca duduk-duduk di sini masih napas kalau ini kan? Sudah bersyukur itu baik. Masih banyak dengar perkara ini pengajian ini juga misalnya belum ngerti, tidak apa-apa. Ya Allah,
apalah yang diomong oleh Prof itu, ini nggak ada apa-apa. Yang penting pokoknya ya Allah masih hidup menyatakan itu sudah. Demikian ya. Baik. Habis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.